sebuah klinik bidan, ada seorang ibu yang baru saja melahirkan anak pertamanya di jam 9 pagi. Ibu ini melahirkan seorang bayi perempuan sehat dan cantik dengan berat badan 3.000 gram dan tinggi badan 50 cm. Ibu ini masih terbaring di atas tempat tidur karena masih cemas dan lelah setelah proses persalinannya. Di jam 4 sore, bidan mengunjungi ibu tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Permisi Ibu, apakah bisa dilakukan pemeriksaan sekarang? Bisa Ibu. Baik, setelah ini akan ada Bu Bidan untuk memeriksakan ibunya ya. Baik Ibu. Bidan pun datang. Selamat sore Ibu, mohon maaf bagaimana keadaannya Bu? Sudah baik Ibu, apakah saya sudah boleh pulang Ibu? Sebenarnya Ibu sudah bisa pulang 24 jam pasca persalinan. Tapi kami tidak membiarkan Ibu pulang jika masih ada kekhawatiran tentang komplikasi setelah bersalin. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan semuanya baik-baik saja ya Bu. Baiklah Ibu, saya juga masih merasakan cemas dengan keadaan saya Ibu. Oh, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Silakan tutup tirainya, nanti atur posisi ibunya. Setelah itu ikuti TV-nya ya, saya mau cuci tangan dulu. Baik Ibu. Sang asisten bidan pun melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu bidan. Setelah menutup tirai, dia pun mulai melakukan TTV. Permisi Ibu, saya akan mengukur tekanan darah, nadi dan pernafasan Ibu serta suhu Ibu ya. Silakan Mbak. Maaf Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan suhu ya. Baik Ibu. Mohon maaf Ibu. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan di TV-nya. Tekanan darahnya normal 120/80, nadinya 20 kali per menit, dan pernafasannya 85 kali per menit, serta suhunya 36,8. Begitu Ibu. Terima kasih Mbak. Ibu, baiklah, saya akan memulai melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis ya. Baik Ibu. Silakan Ibu. Sebelah sini Mbak. Saya periksa dulu kondisi ya Bu. Ibu, saya periksa dulu Ibu, kakinya diangkat terus direndahkan ya Bu. Saya periksa dulu ya Bu, saya lihat. Kan diberikan juga Bu. Dan
melakukan pemeriksaan tadi, saya mendapati bahwa kondisi ibu normal. Tidak ada nyeri, tekanan, dan benjolan pada kepala. Sklera mata ibu pucat dan konjungtiva berwarna merah muda. Tidak ada pengeluaran sekret pada hidung dan telinga. Mulut bersih, bibir tidak pecah-pecah, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, limfe, dan vena jugularis. Tidak ada pembengkakan pada payudara, tidak ada benjolan, dan kolostrumnya ada. Alhamdulillah Ibu, tapi saya masih merasakan nyeri pada perut saya Ibu. Pemeriksaan perut tadi ibu normal, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, dan rasa nyeri yang ibu rasakan itu normal karena terjadi kontraksi dan pengerutan dinding rahim sehingga menimbulkan rasa nyeri dan akan berkurang perlahan-lahan. Begitu juga dengan vagina ibu, tidak ada bekas jahitan dan keluaran cairan lochia. Apa itu lochia Ibu bidan dan kapan berhentinya? Lochia adalah cairan yang dikeluarkan dari rahim melalui vagina pada masa nifas. Normalnya lochia ini tidak berbau busuk dan akan berhenti perlahan-lahan sampai hari ke-14. Saat itu lochia sudah berwarna putih. Terima kasih Ibu, saya pikir itu pendarahan. Itu hal yang normal, tetapi ibu harus memperhatikan kebersihan organ genitalia ibu dengan mengganti pakaian dalam sesering mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu. Silakan beristirahat dulu, nanti sebelum ibu diperbolehkan pulang, saya akan kembali lagi untuk memeriksa ibu ya. Baik Ibu. Bidan dan asisten pun keluar meninggalkan ruangan dan ibu pun dipersilakan untuk beristirahat, dan ketika sudah pukul 8, bidan pun datang kembali untuk melakukan pemeriksaan. Ini ibu kan tadi sudah diperiksa dan kondisi ibu normal. Saya ingin memberikan penyuluhan atau mungkin ada hal yang ingin ibu tanyakan sebelum meninggalkan klinik ini. Begini Ibu, ASI saya kan kurang lancar, jadi saya tidak menyusui secara maksimal. Tadi pemeriksaan fisik ibu normal semua dan pengeluaran ASI tidak lancar itu biasa terjadi 2-3 hari setelah melahirkan. Jadi apa yang harus saya lakukan Ibu? Ibu tetaplah menyusui bayinya karena dengan isapan bayi akan merangsang produksi hormon prolaktin yang membantu produksi ASI ibu. Jangan lupa mengonsumsi sayuran seperti daun katuk dan banyak minum air putih ya. Baik Ibu bidan, nanti saya akan masakkan daun katuk untuk anak saya. Lantas bagaimana kalau bayinya tidak mendapatkan ASI yang banyak Ibu? Ibu tidak perlu khawatir kan, karena di dalam tubuh bayi baru lahir masih terdapat banyak cairan di luar sel sehingga ia tidak memerlukan cairan dalam jumlah yang banyak pada hari-hari pertama. Nanti setelah 3-4 hari cairan itu akan berkurang Bu. Oh begitu ya Bu, lantas nggak rewel anaknya? Alhamdulillah ya Bu. Ya Bu, tentang KB, apakah Ibu tidak berniat melakukannya? Ini berguna untuk Ibu dalam menunda kehamilan. Oh, kalau itu kami sudah pikirkan Ibu bidan. Saya berencana menggunakan KB sampai anak saya besar Ibu. Bagus sekali Pak, karena itu berguna untuk kesehatan ibu, kesehatan bayi, dan kesejahteraan keluarga Bapak. Apakah sudah dipikirkan jenis KB yang ingin dipakai? Kami sepakat menggunakan KB suntik selama 3 bulan Ibu bidan. Apakah metode ini efektif Ibu bidan? Efektif Pak, Bu, karena metode ini hanya memakai satu hormon saja sehingga tidak mengganggu produksi ASI. Mungkin itu bagus Ibu bidan, setidaknya saya tidak perlu repot minum pil setiap malam. Baik, berarti Bapak, Ibu sudah setuju ya? Sudah Ibu. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Sekarang Ibu sudah boleh pulang dan Ibu akan mendapatkan suntikan KB pada saat kunjungan pertama kami ke rumah, yaitu 6 hari pasca persalinan. Terima kasih atas bantuan dan keramahannya Ibu bidan, kami sangat merasa terbantu. Sama-sama Pak, Bu, lekas sehat, dan kalau begitu saya permisi dulu ya. Amin. Baik Ibu. Dan pun meninggalkan keluarga kecil yang sedang diliputi kebahagiaan.